tentang 3 dosa yang Tuhan nyala tidak bisa mengampuni. Ya, pertama adalah ketika kita tidak mau mengampuni, Tuhan nyerah. Karena ketika kita tidak mau mengampuni, kita sedang menolak pengampunan yang dari Tuhan. Ya, seolah-olah saudara berkata, saya tidak perlu Tuhan mati di kayu salib, meniadakan Jumat Agung. Nah, itu Tuhan nyerah. Karena Bapak itu rindu melihat anaknya diberkati. Saya mau katakan, melepaskan pengampunan adalah jalan pintas untuk menerima berkat Allah. Kenapa saudara nggak mau? Saudara lebih baik cari yang berbelit-belit. Betul nggak? Nah, ternyata saya selidiki ini ya, ini sebelum saya masuk khotbah yang sesungguhnya, karena ada tinggi hati. Dan ternyata Allah menentang orang yang tinggi hati. Saudara bisa bayangkan, saya mau katakan mujizat bisa terjadi kepada orang yang berdosa, tetapi tidak bisa terjadi kepada orang yang tinggi hati. Itu pertama. Kedua adalah persungutan. Ternyata persungutan itu membuat satu bangsa Israel yang sudah Tuhan tebus dari Mesir dengan 10 tula, masih belum cukup. Tuhan action dengan membelah laut Tebraul. Bangsa Israel gak bisa lihat mujizat yang besar begitu. Cuman nggak ketemu air, ngomel. Saudara bisa bayangkan, saya artikan dalam kehidupan sehari-hari, 10 doamu Tuhan jawab. Ada satu doa yang Tuhan belum jawab. Saudara ngambek, ngomel, nggak semangat lagi cari Tuhan. Ke gerejanya jadi ogah-ogahan. Kenapa lu? Kok jadi nggak semangat lu? Itu doa gua nggak dijawab. Yang satu, dia nggak inget yang 10-nya. Itu akhirnya kecewa kan? Nah, kecewa jadi bersungut. Dan ternyata persungutan itu adalah rasa tidak hormat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan nyerah. Satu bangsa Israel yang lahir di Mesir dibikin habis dulu, perlu waktu 40 tahun membinasakan bangsa Israel yang lahir di Mesir. Saudara bisa bayangkan tuh, dosanya itu. Ya, 2 kan? Ketiga, menghujat Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau bahas menghujat Roh Kudus. Saya bersaksi dulu sedikit ya. Ini mumpung orangnya nggak terlalu banyak, jadi saya khotbah agak lama, nggak apa-apa ya. Saudara, kemarin di Jumat Agung itu kan saya videoin ya khotbah saya. Saya merasa khotbah itu bagus. Udah saya set, saya dubbing. Kepencet sama saya. Hapus. Waduh. Jujur ya, saya syok gitu ya. Udah capek-capek bikin khotbah di Jumat Agung nih. Kehapus semua permanen. Wah, bagaimana caranya ya? Saya coba berusaha kontak yang seorang ahli IT gitu ya. Bisa nggak? Ya dicoba. Begini, begitu nggak bisa. Akhirnya saya pergi ke Proximas, ke Samsung. Pak, saya punya ini. Tapi kepencet sama saya permanen. Bisa nggak diambil lagi? Saya rela untuk bayar berapa sih? Oh, nggak bisa. Ya, udahlah. Saya pikir nggak perlu saya upload khotbah Jumat Agung. Saya kan sering lihat TikTok tuh. Ya, lihat Facebook. Di beranda saya itu seliweran tentang Kristen progresif. Kristen progresif adalah, saya mau artikan, Kristen progresif itu meniadakan Jumat Agung. Tuhan nggak perlu mati di kayu salib. Yang penting lu berbuat baik. Yang penting lu ada kasih. Lu masuk surga. Nah, itu kan ngeganggu hati saya. Dan saya teringat dengan khotbah saya yang di Jumat Agung itu. Bagaimana mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik. Mungkin nggak? Kan jelas banget kan di khotbah Jumat Agung. Nggak akan bisa. Waduh, saya pikir sayang banget ya. Tiba-tiba Tuhan itu baik. Dia kasih saya ilham. Kan saya rekam suara. Ini aja kamu pakai. Walaupun videonya bukan saya yang tampil. Saya teringatkan waktu saya, yang kalian lagi makan, lagi apa gitu ya. Itu aja saya ambil. Saya jadiin satu video untuk mencelikkan mata rohani yang sudah dibutakan oleh ya satu ajaran yang saya anggap sesat ya. Nah, ternyata saudara, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Saya jujur aja di sini ya. Itu konsep Kristen progresif. Coba keluarkan dulu. Markus 3 ayat 29. Ya, baca ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal, menghujat Roh Kudus. Tadinya saya mau menyampaikan, nanti juga ada hubungannya, menghujat Roh Kudus ini ya, menurut pendapat saya, sesuatu yang terjadi, jelas itu datang dari Tuhan, saudara bilang bukan. Itu sebenarnya menghujat Roh Kudus. Ya, bukan oleh kuat gagahku, tetapi oleh, itu bukan Tuhan punya, bisa.
Wah, punya bisa. Nah, itu sebenarnya saudara menghujat Roh Kudus dalam arti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah apalagi ini tentang keselamatan. Saudara bisa diselamatkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terus saudara bilang, nggak perlu Tuhan mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya. Lu bisa selamat, yang penting lu berbuat baik dan ada kasih. Itu kan konsep Kristen progresif. Meniadakan Jumat Agung. Berarti Jumat Agung yang kemarin tuh nggak ada tuh bagi Kristen yang progresif itu. Tangkap ini. Ya. Nah itu saya mau katakan menghujat Roh Kudus. Nggak ada ampunnya. Ya. Saya bahas dulu. Jadi konsep Kristen progresif adalah merendahkan Jumat Agung, artinya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib nggak dianggap. Ya, itu kan menghujat Roh Kudus. Nah, ketika saya nonton di satu podcast gitu, seorang, sudah tahu lah disebutnya seorang atau pendeta atau enggak yang pakai tato, namanya Brian ya. Dia bilang Tuhan itu baik, sangat baik. Saya setuju dengan dia. Dan saya, kata dia ya, merenung, kalau saya punya Bapak yang baik, ini sedang lagi ya dialog di podcast, di situ ada Habib Jafar kan. Saya juga bingung kalau ada orang yang begitu baik, ada kasih seperti Bapak, disebut ini, Bapak Habib, terus nggak masuk surga. Waduh, kayaknya saya salah menyembah Tuhan saya setuju, dia Bapak yang baik. Nah, Bapak yang baik menunjukkan kasihnya kepada anaknya, ya umatnya, ciptaannya, dengan cara apa? Nah ini, dia bilang Bapak yang baik nggak mungkin menghukum seseorang seperti disebutkan ya, Pak Habib Jafar itu masuk neraka. Itu cara dia memandangnya seperti itu. Kalau cara saya memandangnya, dia itu baik, Bapak yang sangat baik, Bapak yang peduli. Dia nggak mau anaknya itu masuk. Sehingga apa? Dia mau mati di kayu salib. Nah, saya cara pandangnya begitu. Kalau dia cara pandangnya beda ya. Jadi menurut saya, kebaikan Tuhan adalah dia korbankan dirinya dalam gambaran anaknya. Sesungguhnya itu adalah pribadinya. So, tangkap ini nih. Seorang bapak, ya, misalnya saya nonton di film nih, ditangkap, suruh ngaku, kamu lakukan ini, lakukan itu. Dia nggak mau ngaku, disiksa. Dia rela-rela aja mau disiksa seperti apa. Akhirnya mungkin kepala mafianya pusing kepala. Dia punya ide, diambil tuh anaknya. Nah, anaknya kukunya dicabut satu-satu. Lu mau ngaku nggak? Nah, ini gambaran. Mau ngaku nggak? Nggak mau ngaku. Kuku anaknya yang usia mungkin 5 tahun dicabut. Nah, ternyata sakit anaknya, ini cerita film nih ya, itu ke bapaknya itu bisa 10 kali lipat. Bagaimana Andi kalau anak kamu disiksa satu-satu, kukunya dicabut satu-satu, tadinya nggak mau ngaku, padahal kamu udah disiksa setengah mati, akhirnya ngaku nggak? Nggak tahan. Ini gambaran Tuhan baik, dia nggak mau lihat saudara semua ini masuk, karena saudara begitu lahir sudah orang yang berdosa. Dia rindu untuk menggapai saudara. Dengan cara apa? Dia rela mengorbankan dirinya. Karena upah dosa adalah maut, maut bicara nyawa, nyawa bicara darah. Harus ada darah. Kalau zaman dulu ketemu Tuhan harus ada darah domba, itu nutupi. Tahun depan begitu. Tuhan tuh sayang sama kita. Dan harus ada darah yang kudus. Kalau domba yang zaman dulu tuh nggak boleh ada cacatnya, picek aja nggak boleh. Darah yang kudus itu Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berdarah? Dia yang adalah roh, rela menjadi daging, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Dan gambaran sebagai anaknya. Padahal itu dirinya. Saudara bisa cerita tentang, saudara bisa nangkep nggak cerita yang tadi saya sampaikan? Gambaran yang gampangnya begini deh. Saudara kan sayang sama anak saudara. Ternyata anak saudara itu sakit kanker. Saya pernah sampaikan gini di sini. Tuhan itu benci dosa, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Anak saya sakit kanker, saya benci kanker, tapi saya cinta anak saya yang kena sakit kanker. Tangkap ini enggak? Kanker sudah samakan dengan dosa. Ketika saya pernah dengar seseorang, anaknya usia 19 tahun, seorang ibu lihat anaknya sakit kanker stadium 4, meringis-ringis, sakit, minta disuntik, waktu itu nggak tahu apa yang namanya, morfin. Kalau disuntik morfin dia agak tenang. Tapi kan itu ada dosisnya.
Nanti udah habis, dia sakit lagi. Saudara tahu apa kata ibu itu? Tuhan, bisa nggak saya yang gantiin anak saya? Itu bentuk cinta, bentuk kebaikan Tuhan. Nah, kalau yang ngaku pendeta yang bertato yang namanya Brian, dia bapak yang baik, nggak mungkin masukin orang yang punya, katanya sih punya kasih, kebaikan, masukin sebatas begitu. Terus dibilang Tuhan itu baik. Itu pemahaman yang dangkal banget. Kalau saya tanya Andi, tanya Ibu Erna, Tuhan baik. Kenapa? Dia rela mati buat saya. Itu dia masukin saya ke surga karena saya berbuat baik. Apaan itu? Itu saudara sedang transaksi sama Tuhan, nyogok Tuhan. Nanti ada ceritanya ya. Saudara nangkep ini? Tuhan benci dosa, tetapi dia cinta orang berdosa. Ilustrasinya, anak saya sakit kanker. Saya benci banget itu kanker, tapi saya cinta anak saya yang kena sakit kanker. Apa yang harus saya lakukan? Menghilangkan, menghancurkan si kanker itu. Yang bilang kanker, misalnya sakit gagal ginjal gitu. Saya rela mengorbankan ginjal saya untuk anak saya. Itu bentuk cinta kasih. So, nangkep ini nggak? Nangkep ya? Oke, itu ya. Nah, saudara, kalau saudara menghujat Roh Kudus, Tuhan sudah capek-capek berkarya di kayu salib. Itu saudara